Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a siyama fi sahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kita dapat berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak akan mendapatkan syafaatnya nanti. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang berusaha untuk menghindarkan dirinya dari kemaksiatan, tapi terkadang kemaksiatan datang di hadapannya. Kemaksiatan pula datang di hadapan rumahnya. Bahkan kemaksiatan juga masuk di dalam kamarnya. Bahkan kemaksiatan itu datang di dalam sakunya. Melalui handphone yang ia gunakan, sadar ataupun tidak sadari, setiap orang, baik anak kecil sampai usia lanjut, semua tidak akan terlepas dengan mengaksesnya handphone. Internet, itulah yang disebut dengan dunia maya. Medsos yang kita gunakan, Facebook, WA, Instagram, dan lain semuanya, di situ diawali dengan kemaksiatan. Maka semua pasti akan berinteraksi dengan kemaksiatan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ini semuanya, maka kita ingat wasiat apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. 3 wasiat. Yang pertama, ittaqullaha haitsuma kunta. Kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita bisa mengontrol diri kita dengan kemaksiatan yang berbagai macam arah sering datang kepada kita, maka hal pertama yang diwasiatkan oleh baginda Rasul, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah di mana saja engkau berada. Ibadah Allah, karena ada manusia atau ada di antara kita yang ketakwaannya ditunjukkan ketika ia ada di masjid, di majelis taklim, di keramaian orang, tapi dalam keadaan sendiri. Tidak mungkin bagaimana kita bisa mengetahui apakah ia betul-betul menunjukkan ketakwaannya. Maka hal pertama yang perlu kita ketahui dengan wasiat yang disampaikan oleh baginda Rasul, yaitu bertakwalah kita dimanapun kita berada, kondisi seperti apapun kita, dalam dunia nyata ataupun dalam keadaan di dunia maya, mengakses internet. Tatkala seseorang itu mampu mengontrol dirinya, mengetahui bahwa Allah selalu mengawasinya, melihatnya, takut bahwa Allah selalu melihatnya. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa at-taqwa itu al-khawfu 'anil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini kita semua berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena puasa yang kita lakukan itu adalah salah satu sarana ibadah yang kita lakukan untuk menggembleng kita, mendidik kita, membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu takut kepada Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Sekalipun kita berada di suatu ruangan yang sempit, gelap, mengakses internet, tapi tatkala ada rasa takut kepada Allah, tidak berani seseorang itu melakukan kemaksiatan di hadapan Allah, karena ia yakin Allah selalu melihatnya dan menyaksikan apa yang ia lakukan. Maka ibadah Allah, mari puasa saat ini yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, lakukan sebaik-baik mungkin. Karena dalam ayat itu, di akhirnya Allah katakan la'allakum tattaqun, tidak menuntut kemungkinan seseorang menjadi orang yang bertakwa, tapi harus melalui proses yang betul-betul ia lakukan dalam puasanya itu, sehingga ia menjadi insan yang bertakwa. Puasa salah satu ibadah yang memang ringan, tapi dalam pelaksanaan yang berat. Bukan berarti berat dalam
meninggalkan haus dan makan. Tapi esensi dari puasa tersebut, seorang mampu menjaga dirinya dari hawa dan nafsunya. Itulah yang berat dilaksanakan oleh seseorang. Tatkala seorang mampu melaksanakan itu semua selama 30 hari, 1 bulan penuh, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ia bisa menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita berdoa mudah-mudahan puasa ini kita menjalankan dengan sebaik-baik mungkin sehingga kelak keluar kita menjadi insan orang-orang yang bertakwa. Usikum wa nafsi bit taqwallahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.